Pemirsa sana, Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Jika Al-Quran disebut-sebut kitab, apakah dengan demikian Al-Quran itu diturunkan pada Nabi berbentuk kitab? Al-Quran yang asli turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW itu tidak berbentuk tulisan yang terdiri dari huruf-huruf, tetapi yang turun wujudnya adalah suara atau ucapan. Jadi, jangan membayangkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran itu, wujud fisiknya berupa buku atau lembaran kertas bertuliskan huruf-huruf Arab. Meski Al-Quran diturunkan secara lisan, tetapi sejak awal sudah menyebut dirinya sebagai kitab tertulis. Wahyu yang pertama-tama turun adalah Iqra, bacalah, sebuah perintah yang biasanya memerlukan objek berupa buku yang tertulis. Ayat kedua surah Al-Baqarah juga menegaskan bahwa Al-Quran adalah Alkitab, buku yang tidak mengandung keraguan di dalamnya. Kenyataannya, memang setiap ada ayat yang turun kepada Nabi, ayat itu langsung ditulis oleh para sahabat, baik yang sifatnya pribadi untuk kepentingan sendiri, maupun yang sifatnya resmi atas perintah Nabi Muhammad SAW kepada para juru tulisnya. Tentu saja, aksara dan media yang digunakan untuk menulis adalah aksara dan media tulis yang lazim dipakai pada masa itu. Namun, seperti terlihat dalam beberapa naskah kuno Al-Quran, ada sedikit perbedaan dalam penulisan kata-kata tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa teknik penulisan Al-Quran pada mulanya belum baku, dalam arti belum ada standarisasinya. Beragamnya teknik penulisan Al-Quran ini pernah disatukan oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bersamaan dengan penyatuan ragam bacaan Al-Quran yang disebabkan oleh perbedaan logat. Oleh karena itulah, di masa beliau memerintah, diadakan mega proyek untuk menyeragamkan bacaan Al-Quran yang di dalamnya juga tercakup penyeragaman teknik penulisan Al-Quran. Lalu, kita mengenal istilah rasam Utsmani atau sistem alfabet Arab ejaan Utsmani. Penyeragaman dan standarisasi ini tentu bukan wahyu yang turun dari langit, tetapi hasil ijtihad para sahabat termasuk Utsman bin Affan sendiri yang kemudian meningkat statusnya menjadi konsensus di antara mereka. Langkah itu sama sekali tidak mengubah Al-Quran yang asli, karena kalau dibunyikan hasilnya tetap sama. Inilah Al-Quran yang aslinya berbentuk ucapan, bukan tulisan. Maka sebenarnya ditemukannya berbagai teknik menulis itu, semuanya mengikuti bunyi ucapan. Meski sudah dilakukan standarisasi dalam ejaan dan teknis penulisan, tetapi sistem alfabet Arab yang digunakan untuk mencatat kitab suci Al-Quran pada masa itu masih belum mengenal harokat seperti fathah, kasrah, dhammah, sukun, dan lain-lain. Bahkan, belum menggunakan titik untuk membedakan antara huruf yang bentuk tubuhnya sama seperti ba dengan to dan sa, atau jim dengan ha, dan kho atau dal dengan zal, dan lain sebagainya. Harokat atau tanda bunyi baru diperkenalkan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali pada akhir pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Titik pembeda huruf yang tubuhnya sama diberikan oleh dua orang ahli bahasa Arab atas perintah Al-Hajjaj bin Yusuf, seorang gubernur Irak dari dinasti Bani Umayyah. Sedang bentuk yang ada sekarang ini sebagian besar adalah sumbangan dari seorang ahli bahasa Arab yang hidup pada abad kedua Hijriah bernama Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Pasca Imam Khalil bin Ahmad, penyempurnaan penulisan Al-Quran dilakukan lagi oleh kaum muslim generasi berikutnya dengan menambahkan pembatas ayat, pengelompokan ayat, membubuhkan tanda wakaf, membagi juz, hizib, ruku, manzil, dan lain-lain. Semuanya dengan tujuan untuk memudahkan proses membaca Al-Quran. Sampai di sini, mushaf yang kita kenal seperti sekarang menjadi sempurna penulisannya. Meski Al-Quran diturunkan secara lisan, namun mushaf yang mewadahinya juga ikut disucikan. Betapa banyak tempat atau wadah yang menjadi terhormat karena sesuatu yang diwadahinya.
Jauh-jauh sana aku nggak pakai masker. Udah sholat belum? Belum. Udah ngaji belum? Belum. San, Idih main ngebut aja. kamu tahu nggak? Banyak manusia yang lalai terhadap dua nikmat. Yang pertama nih, nikmat sehat sama nikmat kesempatan. Apalagi di bulan Ramadan, kalian buat ibadah baca Quran, main HP mulu.